Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Kamis 10 Oktober 2024, hari biasa pekan ke-27. Kita akan merenungkan Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun yang tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak tahu malu itu, ia akan membangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberinya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah mendengar ungkapan yang mengatakan, hasil tidak pernah mengkhianati usaha. Untuk mendapatkan hasil yang baik, orang harus berupaya sedemikian rupa. Untuk menjadi pandai, orang harus belajar. Untuk mendapatkan pekerjaan, orang harus membuat lamaran, harus testing, dan seterusnya. Usaha harus dilakukan dengan tekun, pantang menyerah walau ada tantangan. Bahkan, kalaupun kelihatan usaha itu tidak langsung ada hasilnya. Yesus dalam Injil hari ini hendak mengatakan hal yang senada. Orang beriman perlu usaha menyampaikan doa permohonan kepada Bapa di surga kalau ada kebutuhan yang diperlukan. Ia berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Dalam kehidupan beriman, kita pun tidak luput dari timbul tenggelam. Ada waktu merasa bahwa Tuhan itu begitu dekat, dan kadang ada waktu kita merasa bahwa Tuhan itu jauh. Ada kalanya kita merasa bahwa doa-doa kita didengar oleh Tuhan, tetapi terkadang kita kurang bergairah lagi berdoa karena merasa belum mendapatkan jawaban dari doa-doa kita. Tetapi marilah kita ingat sabda Yesus hari ini. Ia membandingkan Bapa di surga dengan Bapa di dunia ini. Kalau Bapa di dunia ini saja tahu memberi yang baik kepada anaknya, tidak memberi yang mencelakakan, apalagi Bapa kita yang ada di surga. Dia lebih tahu dan lebih murah hati memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Tetapi ada syaratnya, harus meminta kepadanya. Apa yang akan diberikan oleh Bapa kita yang di surga? Yesus tidak mengatakan bahwa Bapa akan memberikan kekayaan
akan memberikan materi ataupun kekuasaan, tetapi Ia akan memberikan Roh Kudus. Roh Kudus adalah karunia agung, penghibur sejati, penolong yang membuat manusia tidak pernah merasa ditinggalkan. Roh Kudus adalah diri Allah sendiri yang akan menuntun putra-putrinya agar tetap berada di jalan yang benar. Roh Kudus adalah daya dari Allah sendiri yang memungkinkan manusia untuk tetap terarah kepada Allah dan membuat manusia berdaya mengisi hidupnya dalam perjuangan sehari-hari, terutama menghadapi tantangan berhadapan dengan dunia ini. Roh Kudus juga kiranya yang akan membawa manusia sampai kepada Allah sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, semoga iman kita senantiasa bertambah dari hari ke hari. Dan dengan iman itu, kita juga semakin berpasrah pada penyertaan Tuhan. Dan dengan demikian, semakin tekun berdoa kepadanya. Dan jangan lupa mendengarkan Roh Kudus, karunia agung yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.